Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dito Hafidul Rahman dengan NIM 60 akan menjelaskan tentang stack array. Stack array adalah elemen-elemen dengan tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama. Seperti misalnya array anak laki-laki, Rano, Gibran, Fauzi, atau array makanan pedas seperti seblak, sambal, dan lain-lain. Stack adalah elemen array yang saling berhubungan dan bertipe data LIFO atau last in first out. Metode pada array stack. Metode adalah sejumlah perintah yang mengatur array stack. Beberapa contoh metode adalah push, pop, pick, search, display. Display array. Display berfungsi untuk menampilkan keseluruhan isi array yang sudah diinput. Seperti misalnya contohnya nih. Nah ini array yang sudah diinput dan ini adalah tampilannya. Fungsi push. Push bertujuan untuk menaruh data pada suatu array yang akan dibuat. Misalnya, ini stacknya kita nge-push, misal push tugas, struktur data, algoritma bagian ketiga dan lain-lain. Hasilnya adalah isi stacknya seperti yang tadi. Fungsi pop. Pop berfungsi untuk menghapus suatu array yang telah kita buat. Fungsi pop memulai penghapusan data mulai dari data yang paling terakhir kita input. Seperti misal pada tugas, struktur data, algoritma, bagian, dan ketiga. Nah kalau kita nge-pop elemennya, nanti yang kehapus mulai dari bagian belakang. Jadi yang ke-pop adalah ketiga dan array bagian. Sehingga setelah di-pop, stack-nya adalah tugas, struktur, data, dan algoritma. Fungsi search. Search adalah sebuah fungsi pada array di mana search akan memberitahu di mana letak elemen yang kita cari pada suatu array. Search membaca data dari yang paling kanan ke paling kiri. Seperti misalkan contoh, stacknya adalah main di rumah ketemu teman kampus. Jadi kalau kita misalkan cari elemen main, maka dimulai baca dari kanan. Jadi kampus temu. Nah, main itu ada di elemen ke-5. Dari elemen kerja, karena di sini nggak ada elemen kerja, maka konsol akan menampilkan -1, yang artinya tidak ada elemen kerja. Terus cari elemen kampus. Nah, elemen kampus pertama dari stack. Fungsi pick. Pick atau intip adalah fungsi array yang memungkinkan kita untuk melihat array terakhir yang kita miliki atau kita input. Seperti misal ada pick, ada push, elemennya, tugas, struktur, data, dan algoritma. Nah, kalau kita minta pick, nanti yang akan keluar algoritmanya doang. Kalau misal display itu menampilkan seluruh dia akan menampilkan seluruh elemen stack yang ada, tugas, struktur, data, dan algoritma ini bakalan ke display. Sedangkan untuk pick, dia hanya akan nge-output satu bagian elemen yang terakhir aja, yaitu algoritma. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novaldi Hafid Iqbal, NIM 111909100000055. Kali ini saya akan menggambarkan konsep stack. Kita lihat contoh. Ini adalah beberapa buah kotak, dan jika kita ingin menambahkan kotak, maka kotak lain hanya dapat ditambahkan dari atas. Demikian seterusnya. Jika kita ingin menambahkan kotak lain lagi, maka sekali lagi kotak lain hanya dapat ditambahkan dari atas. Sekarang, jika kita ingin menghapus kotak, maka kotak hanya dapat dihapus dari atas. Karena kotak hanya dapat dihapus dari atas, maka inilah alasan mengapa tumpukan juga disebut struktur data LFIO, last in first out, masuk terakhir keluar pertama. Dan dalam contoh ini, kotak paling atas adalah yang paling terakhir ditambahkan. Dan jika kita ingin menghapus sebuah kotak, maka kotak paling atas yang terakhir ditambahkanlah menjadi yang pertama dihapus. Jadi masuk terakhir keluar pertama.
Stack dapat diimplementasikan dengan menggunakan array atau linked list. Kali ini kita akan mengimplementasikan stack menggunakan array. Untuk mengimplementasikan stack menggunakan array, pertama kita perlu mendeklarasikan array-nya. Sekarang ini adalah stack sebagai nama array yang dapat menyimpan maksimum 5 nilai. Untuk mengimplementasikan stack, kita perlu membuat array ini berkonsep seperti stack, dan kita dapat melakukannya dengan mengikuti beberapa aturan stack. Aturan stack yang dimaksud adalah elemen yang dapat dimasukkan dan dihapus hanya dari atas. Ada variabel yang disebut top yang dikaitkan dengan stack. Dan ketika stack kosong, seperti yang kita lihat di sini, maka stack tidak mengandung elemen. Jadi stack kosong. Dan ketika stack kosong, nilai top sama dengan -1. Dan kondisi ini juga dikenal dengan kondisi underflow. Jadi, ketika nilai top sama dengan -1, maka kondisi ini dikenal sebagai kondisi underflow. Artinya, stack dalam keadaan kosong. Jika kita ingin memasukkan elemen ke dalam stack, maka nilai top bertambah 1. Top sama dengan top ditambah 1. Maka nilai top pada titik ini sama dengan -1. -1 ditambah 1 sama dengan 0. Jadi top menjadi 0 dan elemen baru dimasukkan di tempat ini. Sekarang nilai top pada titik ini sama dengan 0. Elemen ini adalah variabel, dan jika nilai elemen variabel ini adalah 10, maka 10 akan dimasukkan pada posisi ini, sehingga elemen baru yakni 10 akan dimasukkan di tempat ini. Jika kita ingin memasukkan elemen lain ke dalam stack, sekali lagi nilai top akan bertambah 1, dan nilai top pada titik ini adalah 0. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1. Sekarang top menjadi sama dengan 1, dan elemen baru akan dimasukkan di sini. Jadi anggaplah nilai elemen variabel ini adalah 20 dan nilai top pada saat ini adalah 1, sehingga 20 akan dimasukkan di sini. Jika kita ingin memasukkan elemen lain lagi ke dalam stack, maka sekali lagi nilai top akan bertambah 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Sekarang top menjadi sama dengan 2, dan elemen baru akan dimasukkan di sini. Kita ingin memasukkan elemen lain lagi ke dalam stack. Lalu lagi nilai top akan bertambah 1. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Top menjadi sama dengan 3, dan elemen baru akan dimasukkan di sini. Katakanlah 40. Jika kita ingin memasukkan elemen lain lagi ke dalam stack, maka sekali lagi nilai top akan bertambah 1, sehingga menjadi 4. Dan mari kita simpan dan masukkan 55. Sekarang kita perhatikan bahwa stack sudah penuh, maka stack tidak lagi memiliki ruang tersisa untuk mengakomodasi elemen baru. Kondisi ketika stack penuh juga disebut sebagai kondisi stack overflow. Jadi ketika stack penuh disebut sebagai kondisi overflow. Sekarang ketika sebuah elemen dihapus dari stack, maka nilai top dikurangi 1, sehingga top sama dengan top min 1. Nilai top pada titik ini sama dengan 4. Jika kita ingin menghapus suatu elemen dari stack, maka nilai top akan dikurangi 1. Jadi 4 minus 1 sama dengan 3, sehingga top menjadi 3. Dan elemen ini akan dihapus. Sekarang, jika kita ingin menghapus elemen lain dari stack, sekali lagi, nilai top akan dikurangi dengan 1, dan nilai top pada titik ini masih sama dengan 3. Jadi, 3 minus 1 sama dengan 2. Top menjadi sama dengan 2, dan elemen ini akan dihapus. Jika kita ingin menghapus elemen lain-lain lagi dari stack, maka sekali lagi, nilai top akan dikurangi dengan 1. Top menjadi sama dengan 1, dan elemen ini akan dihapus. Jadi, sebuah elemen akan selalu dihapus dari atas, dan inilah konsep penghapusan sebuah elemen dari stack. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Perkenalkan, nama saya Aris Tarman.
Kali ini saya akan menjelaskan tentang lanjutan pembahasan tentang stack. Saya akan membahas tentang pengimplementasian stack atau tumpukan dalam bahasa Java. Di sini, saya sudah membuat kodenya. Saya sudah mengimport java.util.bintang. Dan saya namakan filenya tumpukan. Di sini, sebelum kalian memulai stack, kalian harus menginisialisasi dulu stacknya dengan cara ketik stack dan integer, nama tumpukannya, lalu new stack integer. Di sini saya juga menggunakan fungsi scanner dengan cara mengetik scanner input new scanner system in dan itu mendeklarasikan integer pilihan yang akan memilih switch pada pilihan. Di sini saya sudah membuat 6 fungsi. Yang pertama ada push, pop, pick, display, search, dan isEmpty. Yang pertama itu push. Push itu adalah memasukkan nilai ke stack. Yang kedua ada mengeluarkan atau pop, mengeluarkan nilai dari stack. Yang ketiga ada pick, menampilkan nilai paling atas pada stack. Yang keempat ada display atau menampilkan semua nilai pada stack. Terus ada yang kelima ada search, mencari nilai pada stack. Yang keenam ada isEmpty, mengecek tumpukan. Jadi kalau isEmpty ini akan mengeluarkan nilai boolean, true atau false. Kalau tumpukannya kosong, dia akan mengeluarkan true. Tapi kalau tumpukannya ada, dia akan mengeluarkan false. Oke, langsung aja kita ke fungsi dari push. Saya sudah membuat fungsi dari push ini. Push adalah fungsi untuk mendorong nilai kepada stack. Jadi rumusnya stack void stack push, atau kalian juga bisa merubahnya sih. Jadi apa? Lalu stack integer stack integer val. Val itu nilai yang dikirim dari inputan di sini. Lalu ada pop atau menghapus elemen dari tumpukan. Sintaksnya seperti ini. Lalu ada stack pick atau menampilkan nilai yang paling terakhir dimasukkan. Nanti saya perlihatkan bagaimana outputnya. Terus ada stack search. Stack search ini mencari nilai yang ada pada stack atau tumpukan. Yang pertama kita akan membutuhkan stacknya yang pasti. Yang kedua yang elemen yang ingin dicari pada stack. Terus yang selanjutnya ada fungsi display atau menampilkan tumpukan. Ini fungsinya untuk menampilkan aja sih. Terus yang terakhir, yang keenam itu ada fungsi untuk mengecek apakah stacknya kosong atau tidak. Oke, langsung aja kita buka CMD. Oke, di sini saya sebelumnya sudah mengcompile file yang tadi kita buat menjadi class awalnya kan .java. Nah, lalu sekarang coba kita terapkan push ya. Push kita pilih nomor 1. Masukkan nilai yang akan di push, misalnya 90. Nilai yang masuk adalah 90. Lalu kita push lagi coba. Nilai masuk lagi adalah 100. Kita push lagi. Nilai yang terakhir dimasukkan akan masuk ke dalam kolom terakhir. Nilai yang di-push akan masuk ke dalam kolom yang terakhir. Oke, coba kita coba fungsi yang kedua. Pop adalah fungsi untuk mengeluarkan nilai yang paling terakhir. Nilai yang paling terakhir di sini adalah 70. Lihat keluar 70. Coba kita pop lagi. Nilai yang terakhir keluar adalah 70 lagi. Inilah yang dimaksud dengan sistem LIFO atau last in first out. Lalu kita coba untuk yang ketiga,
Fungsi 3, pick. Pick adalah menampilkan elemen yang paling akhir atau yang paling atas pada stack. Lalu yang keempat adalah display. Display adalah menampilkan semua elemen pada tumpukan. Lalu yang keenam ada is empty. Itu adalah mengecek apakah tumpukan kosong atau tidak. Hasilnya adalah true atau false. Tumpukan false. Is empty false artinya tumpukan memiliki elemen. Coba kita hapus elemen dengan memilih pop sampai elemennya habis. Elemen sudah habis ya guys. Nah sekarang kita coba is empty. Fungsi is empty. Sekarang nilainya true. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.